Bismillahirrahmanirrahim. Ekspedisi Sik Naga. Salam lestari. Dari sini kita akan berangkat ke arah sana. Nanti bagiannya untuk membuka jalan, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dapat cipoh kaca, terus kacamata biasa, sama ada beberapa spesies yang masih belum ke event. Ada kayaknya tadi ada kareng juga, cuman kita masih belum tahu itu kareng jenisnya apa gitu karena terlalu jauh sama tadi berkabung. Purbalingga keren. Aku pikir hutan kayak gini nih cuma ada di luar Jawa, di Kalimantan atau di daerah Sumatera lah, atau Sulawesi. Ternyata Purbalingga keren punya hutan kayak gini nih. Keren banget kan tuh. Untuk besok gimana? Ya alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan hari pertama. Ini kita udah nyampe camp. Tadi cuacanya kurang bersahabat sehingga kita membuat camp di tengah hujan, dan ini campnya darurat juga di tempat yang tidak terlalu representatif. Jadi campnya benar-benar di tengah hutan, belantara, dan arealnya miring, dan tendanya juga terpisah jauh, nggak bisa satu komplek sehingga agak susah koordinasi. Tapi ini tantangan yang harus dihadapi dari Ekspedisi Sik Naga. Semoga besok cuacanya bagus dan kita bisa dilancarkan untuk kegiatan mulai penelitiannya. Siap. Amin. Amin. Ya besok kita mulai pengamatan burung, pengamatan gastropoda, pengamatan flora fauna, dan ada inventaris vegetasi. Semoga bisa. Siap. Ya. Mohon doa. Kita sekarang sedang melakukan pengamatan satwa liar. Nah, di sini pada jam 7.29 tadi kita mendengar ada sekelompok yang diduga owa Jawa. Dia aktivitasnya sedang bersuara.
Sekarang ini di titik 5 pengamatan burung. Tadi dari titik pertama itu masih di bawah, kita dapat kolibri atau sepah mungkin ya. Terus di beberapa titik selanjutnya ada cicak daun, kita ketemu walet-waletan juga sama takur tenggeret. Terus tadi di titik 4, di atas titik 4 itu kita dapat suara dari pelatuk, cuman masih belum teridentifikasi pelatuk apa. Ya, selamat hari. Kali ini saya sedang bersama namanya Mas Tuyitno ya, atau bisa dipanggil dengan Kuming. Profesinya dia adalah pencari burung sebenarnya. Sehingga kali ini kita di Ekspedisi Naga kita hire beliau sebagai penunjuk jalan dan untuk survival. Dan karena dia kemampuan survival sangat tinggi. Jadi kalau Kang Kuming ini pergi ke hutan, bawaannya apa Kang? Benduk, jaring, mulut, pisang, ular buat makan manuk, ya. Terus kemudian cuma air sama tembakau. Jadi dia bisa seminggu di hutan dengan bekal cuma itu aja. Gimana Kang Igon? Luar biasa. Oh, luar biasa terus. Bisa di luar. Berarti untuk besok kita siasati ya, kalau jam 11 udah boleh hujan. Hari ini hari kedua tim Ekspedisi Naga, kita berpindah camping dan di sebelah camp area kita kita menjumpai apa namanya ini? Air hangat. Air hangat. Di antara air yang lain ini lumayan hangat di 27 derajat. Kalau musim kemarau menurut Waisro dari tim MDNT sampai 30 derajat. Ini lumayan hangat di antara air-air yang lain, buat mandi enak banget sih pokoknya. Baik, hari ini hari kedua ya. Udah lupa hari kedua Ekspedisi Signaga, malam ketiga. Hari Minggu 25 Oktober 2020. Kita malam ini mencari gastropoda dan herpetofauna. Herpetofauna itu amfibi dan reptil. Terus kita mulai pengamatan tadi jam 7 ya. Jam 7 kita mulai pengamatan ke arah sana, mata air hangat. Kemudian naik sedikit, kita banyak menjumpai, mungkin Daru dijelasin apa yang udah dijumpai. Jadi yang tatak kita nemu 3 spesies dan 3 individu. Kemungkinan ada yang Nicobariensis, terus ada Falconata sama ada Kuliki kayak gitu. Jadi kita tadi menemukan sekitar 8 spesies dan rata-rata yang kita temukan itu yang ukuran kecil-kecil, tapi ada 2 yang ukurannya sedikit lebih besar atau yang makro. Nah ini biasanya si gastro ini fungsinya buat pengurai tanah atau nama lainnya detrivor. Nah ini jarang kita temuin, kita sendiri setiap pengamatan jarang menemukan ini. Waktu di Siregol pun ini jarang ditemukan, tapi di sini lumayan melimpah begitu. Jadi kami baru selesai melakukan herping. Tadi sudah menemukan beberapa spesies, salah satunya itu Nicobariensis. Nah itu ditemukan di bawah dekat air terjun lagi bersuara. Jadi besok ada rencana untuk melakukan survei, bukan survei sih, pendataan lagi herping.
kataknya itu di bawah. Soalnya di bawah banyak suara dari si Nicobarensis. Sekian. Selamat Lestari. Baik, kita hari ini pengamatan ini berarti kali kedua pengamatan. Pertama analis vegetasi. Yang tadi tim burung udah berangkat. Analis vegetasi kita akan ke sana, ke atas. Ini agak kekeringan, agak curam. Nanti kan Bang kalau mencari jalur yang agak mudah ya. Sama kita katanya di atas ada mata air, sumbernya air panas. Itu di sini kita mulai di petak contoh yang pertama. Di sini kita mengamati herba, semak, terus kemudian nanti ada pohon tingkat semai, pancang, tiang dan tingkat pohon. Di sini udah banyak beragam. Tadi ada keladi, ada kemilungan, ada madu, ada monstera. Di sini juga ini karena hutan alam jadi ini sangat basah. Ini juga ada tanaman yang belum ketahuan namanya, ini ada buahnya di sini. Terus ini juga ada anggrek. Anggrek ini apa nih? Ini jenis anggrek dan jenis batu bibit. Akar apa, Kang? Akar lilitan kayak semacam tambang. Tahu ini akar jenis apa? Kurang jelas. Cuma ini ada pohon Anggrek itu ya, Kang? Anggrek. Ya, nah air panas yang kita nikmati kemarin itu sama Kang Perle, sumbernya berasal dari sini. Nih, berasal dari bongkahan batu ini ya Kang? Iya, bongkahan batu ini. Dari bawah batu. Ini tadi kita unpack dan analis vegetasi, kita melewati sumber air ini, terus kemudian agak menyusun ke bawah jurang gitu ya. Nah kita menemukan ini. Ini air hangat. Kalau di bawah kemarin sore kita ukur 27 ya. Ya, alhamdulillah kita sampai di petak contoh terakhir untuk pengamatan vegetasi di hari ini, hari ketiga ekspedisi. Kita nyampe di ketinggian sekitar 700 meter ya, 700 meter MDPL. Tapi ini kita udah nggak bisa naik lagi karena ini ya Kang, terlalu curam ya Kang. Iya, tebing batu. Nggak bisa lagi di tebing batu, udah tingginya udah kayak tegak gitu. Ini kayaknya kita udah nggak bisa lagi menjangkau, sehingga ini titik terakhir kita untuk pengamatan vegetasinya. Dan karena medannya susah, jadi kita nggak bisa agak ideal bikin petak contoh 20 ke sana udah jurang. Kanan kiri udah jurang. Kanan kiri udah jurang, jadi ini repot bikin petak contohnya. Jadi mungkin tidak terlalu ideal seperti teori, tapi ya kita harap bisa mewakili temuan vegetasi yang ada di sini. Begitu ya hari ini. Selamat lestari. Lestari. Perjalanan ekspedisi Sisik Naga. Hari kelima kalau dari base camp. Ini kita menempuh medan yang sangat luar biasa terjal. Ini jalur yang mungkin hawa banget tidak dilalui, kalaupun dilalui kita buka jalur di punggungan, jadi kanan kiri jurang dan sangat terjal. Ini mendingan 70 dan ada pohon roboh dan segala macam, kita harus merangkak dan lain sebagainya. Tantangannya tidak Allah Akbar banget. Raya pagi. Duduk. Terus. Ya, pada hari keempat kemarin kita sebenarnya pengen mengarah ke Tundagan untuk membelah melalui Sungai Horpan. Cuma berhubung ada faktor cuaca yang kurang mendukung, turun kabut, terus kemudian ada penunjuk jalan yang
mungkin sudah agak sedikit lupa jalannya, dan memang jalurnya sudah rapat sekali. Hingga kemarin kita agak sedikit nyasar sampai di Gunung Sewu. Jadi ini sudah agak melanyang jauh dari Tundagan. Sebenarnya bisa ke Tundagan, cuma harus turun tebing batu yang sangat curam sehingga kita tidak berani untuk mengarah itu, dan kita balik lagi ke camp yang hari keempat. Terus kita akan camp lagi di sini, dan kita nantinya akan balik lagi ke arah Gunung Muli. Jadi medan kemarin luar biasa ekstrim, dan kami mungkin benar-benar kita membuka hutan. Ini penuh onak dan duri, juga kondisi fisik teman-teman tim juga kayaknya sudah mulai menurun, sehingga hari ini kita putuskan untuk kembali lagi ke arah Gunung Muli. Semoga nanti cuaca cukup mendukung sehingga kita bisa pulang ke arah Gunung Muli dengan lancar, karena kita harus menjahit sungai ke kanan ke kiri sungai sekitar 5 kali sampai ke Gunung Muli. Ini semoga aliran sungai nanti tidak terlalu deras sehingga kita bisa lancar untuk bisa balik sungai. Dan hari ini tepat tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Kita berharap ini sebagai salah satu upaya kita pemuda Purbalingga untuk peduli terhadap hutannya. Kita mendokumentasikan, mendata, meneliti kondisi hutan kita, dan nantinya insya Allah akan menjadi sebuah buku atau film dokumenter atau apapun itu yang bisa mensupport bagaimana orang Purbalingga itu sadar bahwa kekayaan hutannya itu sangat luar biasa. Dan kita masih punya hutan alam yang cukup terjaga, dan mari bersama-sama kita jaga hutan kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai anak cucu kita tidak bisa melihat hutan Purbalingga. Salam lestari. Ternyata kondisi hutan di kawasan hutan lindung Pegunungan Serayu Utara ini sangat memprihatinkan, karena ternyata sudah banyak perambahan hutan, dan juga ada beberapa areal yang sudah terbuka lahannya. Terbuka dalam artian sudah gundul gitu ya. Makanya tidak heran akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, terutama banjir bandang, karena memang kawasan lindung yang ada di pegunungan ini sudah sangat rusak. Kenapa saya bilang sangat rusak? Karena kita bisa lihat dari Jakarta. Dari tengah hutan belantara Purbalingga, Pegunungan Sisiknaga, kami ucapkan Sumpah Pemuda. Terukan ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi Indonesia. Mengaku bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Mengaku berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Dari hutan Purbalingga, Pegunungan Sisiknaga, salam lestari.